والتعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدلالة على الخير بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا منه يا أرحم الراحمين. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, malam sakniki ada pandangan yang wow ya. Masya Allah, ibu-ibu sing biasanya niki karpetan, sakniki pun keramikan. Alhamdulillah. Niki mudah-mudahan menjadi amal jariah ning jenengan sedaya niki insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah majlis niki tambah berkah, tambah manfaat, tambah istiqomah. Kula lan panjenengan niki murni toto niat untuk menggapai ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menyambung pembahasan kemarin, sudah kita bahas satu persatu daripada arkanul Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga zakat. Sekarang kita sampai ke arkanul Islam yang keempat. Apa bib? Wa saumu Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan. Ramadan niki Pak Bu bulan yang mulia. Bahkan salah satu kekhususan Nabi Muhammad dan umat Kanjeng Nabi Muhammad niku Allah kasih hadiah bulan Ramadan. Pernah dikisahkan Pak Bu, suatu saat ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ketika Nabi Musa niki bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, perbincangan yang begitu panjang, Nabi Musa niku sempat dawuh kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, inni wajadtu fil alwa syahr Ramadan." Ya Allah, kula tingali di dalam Lauhil Mahfud niku wonten asmane bulan Ramadan. Padahal di zaman Nabi Musa niku belum ada bulan Ramadan, Pak Bu. Sehingga Nabi Musa niki tanglet, "Wa ma huwa Ramadan ya Allah?" Nopo niku bulan Ramadan? Lantas pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, dzaka syakhru ikhtartuhu li nafsi wa a'taitu li Muhammad wa ummati ma lam u'ti ahada." Musa, niku bulan bukan sembarang bulan. Niku bulan memang sengaja aku pilih dan tidak aku berikan kecuali kepada Muhammad dan umatnya. Ya Musa, dzaka syahru ikhtartu li nafsi wa ataitu li Muhammad wa ummati ma lam uti ahada. Ya Musa, samai wa ardi yastaghfiruna liman shoma fi syahr Ramadan. Ketahuilah wahai Musa, langit dan bumiku aku perintahkan mereka senantiasa istighfar bagi orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa. Mangkane Pak Bu, nggih lek wis ten bulan Ramadan niki ya Allah adem ati. Gak sumpek, tenang. Walaupun kadang gak mangan, gak sarapan, tapi ati ini sejuk. Ati ini tenang. Kenapa? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya napa Bu? Langit bumi Allah istighfar terhadap orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan puasa. Makanya kita ini Pak Bu, kalau sudah lihat orang Islam di bulan Ramadan itu nyeneng no semua mukanya. Kenapa?
Tidak bawa dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Coba selesai bulan Ramadan, wah mulai mana? Riba, namimah, caci maki, adu domba, ngerasani, wes. Makanya kadang eman, Bu, nggih. Kula lan jenengan iki dibersihkan di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan jenengan kotori malih. Nah, kalau lihat bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan nih, lihat orang ini mukanya itu nyeneng kabeh. Tapi lek metu bulan Ramadan gregetno maneh nggih. Ya dosa itu, Bu. Yang buat orang sumpek, galau, stres niku dosa. Makanya wali Allah niku gak tahu sumpek, gak tahu stres. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Mereka bersih dari dosa. Senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa sama'i wa ardi yastaghfiruna liman sama fi Ramadan. Wa inni amirun hamalatal arsy. Kullama da'a shaimi syahri Ramadan ayyakula amin. Dan aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat pembawa arasku, setiap orang puasa ini berdoa kepadaku, aku perintahkan mereka berkata amin. Mangkane dungane wong poso niku mustajab. Sampai kita itu diajarkan namanya doa Ramadan sakderenge buka niku napa ya apa bunyinya? Ya apa bunyinya? Lupa saya. Sakderenge buka niku lho. Iku doa mangan niku lah, doa Astagfirullahaladzim. Bukan ada doa-doa itu. A'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lho niku kudu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Durung poso kepengin buka sampeyan iki. Niku maksudnya. Kita diajarkan ketika puasa ini mulut kering, perut lapar, kosong. Diajarkan berdoa oleh Nabi Muhammad. Pertama syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian minta ampun astagfirullah. Lu niku malaikat amin, Bu. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu ya Allah. Kami minta surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung daripada murka dan nerakamu ya Allah. Niku Pak, Bu, jenengan donga kali donga tersebut subhanallah ndak terasa Allah sudah menyiapkan ridhonya. Allah sudah menyiapkan ampunannya. Allah menjauhkan Anda daripada segala bala dan musibah, murka Allah, bahkan jauh dari neraka Allah gara-gara napa? Donga jenengan yang diamini oleh malaikat. Allahumma shalli Muhammad. Kemudian Allah tutup. Ya Musa wa inni aujabtu ala nafsi an la arudda da'wata shaimi Ramadan. Musa, ketahuilah sesungguhnya aku wajibkan diriku untuk mengabulkan doa orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Mangkane Pak Bu, lek poso niki sing kathah donga. Pas mulut kering-keringnya, perut lagi lapar-lapar, ojo pikirane ku soto. Pikirane niku marjan, la ilaha illallah. Niki arek cilik, Bu. Wis tuwuk jenengan dadi arek cilik niki. Masa umur 50 60, pikirannya masih makanan. Jangan, Pak. Fokus doa. Niki peluang bagus, kesempatan yang baik, perbanyak doa. Minta panjang umur sehat afiat, minta husnul khotimah, minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dongokno anak-anak ini Bu, termasuk kata ulama, waktu yang paling baik untuk mendoakan anak supaya anak jenengan niki soleh soleha, yaitu adalah sebelum
berbuka. Minta supaya Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ketika mendapatkan keterangan tersebut, wah Nabi Musa niki iri. Langsung berkata, "Qal ya Rabb basattal khair kullih li Muhammad, kullah li Muhammad wa ummati. Faj'alni min ummati." Ya Allah, Engkau berikan kebaikan yang begitu banyak semuanya kepada Muhammad beserta umatnya. Jadikan aku tergolong umatnya ya Rabb. Kemudian dijawab oleh Allah, "Ya Musa, inni stofaituka birisalati wa bikalami wa khudh ma ataituka wa kun minasyakirin." Hei Musa, sesungguhnya aku telah pilih engkau untuk menjadi orang pembawa risalah sebagai nabi. Fa khudh ma ataituka, ambil yang telah aku berikan, wa kun minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah supaya mendapatkan berkah Ramadan, mendapatkan kemuliaan Ramadan. Jenengan Pak Bu ndak pakai minta oleh Allah, ndak pakai minta, Allah sudah berikan keistimewaan, Allah sudah berikan kemuliaan. Apa itu? Bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Bulan Ramadan niki istimewa. Saking istimewa nih jenengan seneng tok loh. Jenengan gembira menghormati bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bangga, gembira, siap menyambut daripada masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulyakno Bu, Ramadan niki mulyakno, insyaallah jenengan bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sampai niku wonten kisane Bu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu, wahid min majusi. Satu orang majusi. Satu orang majusi ini suatu saat pernah berjalan di pasar orang Islam. Di pasar orang Islam. Lah, ketika berjalan nikutan bulan Ramadan. Singkat cerita, ketika abahnya ini sibuk belanja, ternyata didapati anaknya niki lagi minum es teh, lagi minum es, lagi meminum suatu minuman. Lah bapak ini gak fokus ketika melihat anaknya sudah mendapati minuman ada di mulutnya. Ngamuk bapak. Bodoh, kurang ajar, niku ese diapek, dibanting. Dimarahi sama abahnya. Loh anak ini bingung. Apa salah aku ngombe es teh niki? Apa salah saya, Pak? Saya ini tidak nyuri. Saya es teh ini dapat sama jenengan disangoni tadi 10.000, saya gunakan untuk beli es. Saya tidak nyuri, Pak. Apa salah saya? Kamu salah karena kamu sedang minum di bulan mulia, yang mana bulan ini orang Islam sedang berpuasa. Mereka ini melaksanakan ibadah mulia di bulan Ramadan. Mereka sedang menahan diri daripada makan dan minum di bulan ini. Jangan sampai kamu mengotori daripada ibadah mereka dengan kamu menunjukkan makanan kepada mereka. Bahkan riwayat yang lain ada yang menyatakan anak itu dibukul. Bukan cuma minumannya dibuang, anaknya dibukul. Alhasil singkat cerita, selang beberapa bulan nih abah meninggal dunia. Wahid rajulun min tilkal balad, salah satu orang soleh dari daerah tersebut mimpi. Di dalam mimpinya melihat majusi ini masuk ke surga Allah. Bingung niki wong soleh. Loh, niki majusi penyembah api lah kok mlebu swarga. Sing salah niki agama. Ku napa kisahnya ini? Ditanya. Ya fulan, alaka majusiun. Fulan, bukankah engkau orang majusi, penyembah api? Orang non muslim lah, kenapa engkau bisa mendapatkan kemuliaan masuk ke surga Allah? Qul na'am, iya. Memang dahulu saya orang majusi.
Tapi Allah memberikan kemuliaan kepadaku sebelum meninggal, Allah beri hidayah. Aku syahadat kepada Allah, meninggal dalam keadaan mengucapkan syahadat, meninggal husnul khotimah. Ditanya, bimanil tahada? Karena apa engkau mendapatkan kemuliaan tersebut? Kata orang Majusi tadi, karena aku menghormati bulan Ramadan. Dikisahkan, dulu ketika aku belanja, aku dapatkan anakku minum di pasar yang pada saat itu orang Islam sedang puasa, kemudian aku buang itu minumannya, aku marahi, bahkan aku pukul anakku sebagai bentuk hormatku kepada bulan Ramadan. Karena itulah Allah beri aku kemuliaan, sebelum meninggal Allah beri hidayah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah masukkan ke surga. Sesuai janji Nabi Muhammad SAW. Man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bangga, menghormati, memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Oke? Oleh karena itu, ayo benar-benar kita muliakan daripada bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pun mungkin nanti masalah fadilah Ramadan insyaallah bakal jenengan dapatkan mungkin ketika tarawih atau mendengarkan kultum-kultum, kita lebih masuk ke fikih ini nggih, untuk supaya bekal gimana caranya puasa kita bisa menjadi puasa yang maksimal. Di sini ada artikel dari Robito Alawiyah, saya punya guru, diperintahkan untuk menyebarkan. Kebetulan saya minta kepada Mas Ferdi untuk difotokopi. Kita bahas satu persatu. Kalau memang tidak cukup sekarang, ya ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau memang sampai tuntas ini, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang zakat. Khususnya zakat fitrah. Mudah-mudahan waktunya cukup insya Allah. Membahas tentang puasa. Puasa secara bahasa, lughatan, atau secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu. Jenengan menahan diri dari sesuatu niku dikatakan puasa secara lughatan. Takoki. Jenengan poso beb. Poso ngentut. Sesak dino gak ngentut. Lah niku poso lughatan. Secara bahasa dikatakan puasa. Sampean puasa, Bu? Nggih, puasa beb. Puasa gak ngerasani. Sak dino beb gak poso. Sehari gak ngerasani. Berarti sampean puasa secara lugha, puasa dari ngerasani. Paham nih nggih? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, napa? Dalam Al-Qur'an, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Sayyidatuna Maryam berkata, "Ya Allah, aku nadar terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa." Puasa apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut? Untuk tidak berbicara. Puasa gak ngomong. Nah, secara bahasa umum, puasa itu dikatakan menahan diri dari sesuatu. Yang kita bahas syar'annya, menurut istilah syara' secara syariat, napa puasa niku beb? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu, wonten niate. Saya ulang, apa itu puasa secara syariat? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas, apa saja yang membatalkan puasa itu. Mulai terbitnya fajar, bukan mulai adzan, Pak. Niki mulai terbitnya fajar. Kadang masjid mushola niku adzannya mundur. Misal, beb, masuknya subuh itu jam 4 tepat. Tapi adzan subuhnya jam 4.10. Jam 4.10, mundur 10 menit. Lah, itu awal puasa kapan, beb? Jam 4 tepat. Fajar niku ya jam 4 sesuai tempat, berbeda dengan keadaan. Jadi beda-beda.
Di sini sama di Amerika, niku waktu fajarnya beda. Di sini sama di Turki, waktu fajarnya beda. Mulai terbitnya fajar, bukan mulai azan. Hati-hati Bu. Sampai kapan Beb? Sampai terbenamnya matahari. Itu dikatakan puasa secara syariat. Dengan niat tertentu wajib niat dibedakan. Kalau niatnya niat Ramadan ya berarti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan. Kalau niat puasa lo tergantung posone nopo, Arafah, Senin Kemis, niatnya niat tertentu. Dasar wajib puasa, mana dalilnya Bib? Diwajibkan puasa, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum." Wahai orang-orang yang beriman, telah Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tapi bukan Ramadan. Ramadan khusus umatnya Nabi Muhammad. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Puasa niku mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan niku Pak Bu, Allah wajibkan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Turunnya bukan di dalam bulan Ramadan. Turunnya di awal bulan Sya'ban. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Yang kedua, agar supaya Nabi ini bisa menjelaskan kepada para sahabat bagaimana kaifiyah tata cara melaksanakan ibadah Ramadan yang benar. Oke, oleh karena itu Allah turunkan Ramadan di bulan Sya'ban. Tujuannya nopo? Supaya sahabat ini ada waktu untuk belajar. Ketika datang Ramadan, mereka melaksanakan ibadah puasa dengan tepat dan benar. Bodoh kalian jenengan, oke? Ramadannya nanti, tapi mulai sekarang kita sudah tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Yang pertama dengan belajar. Agar supaya ibadah puasa kita sah di dalam ilmu syariatnya. Terus, hikmah puasa apa Bib? Hikmah puasa menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Karena Allah ciptakan makhluk niku Pak berbeda-beda. Ada namanya makhluk niku malaikat. Malaikat itu Pak Allah kasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya tidak ada malaikat korupsi ayat. Tidak ada. Tidak ada malaikat zina, tidak ada Bu. Tidak ada. Kenapa? Karena memang malaikat tidak punya nafsu. Tidak tidur, tidak makan, tidak ada nafsunya. Kita ini bisa tidur, bisa makan, bisa kawin, itu karena nafsu. Ada juga makhluk itu yang Allah beri nafsu, tapi tidak Allah beri akal. Siapa Beb? Binatang. Binatang niku Pak nafsu tapi gak ono akali. Makane gak ono sing jenenge kambing berdasi gak ono. Ndak ada yang namanya sapi daftar untuk masuk ke mana universitas itu ndak ada. Kenapa ndak ada akalnya? Nafsunya ada, akalnya ndak ada. Allah ciptakan satu makhluk. Allah kasih sifatnya malaikat akal, Allah kasih sifatnya binatang nafsu. Dengan tujuan akal mengendalikan nafsunya. Akal lebih dominan daripada nafsunya. Akal mengalahkan nafsunya.
Nah, kalau sudah manusia seperti ini, Pak, akal lebih dominan dari nafsu, akal mengendalikan nafsu, maka ini orang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat Allah. Malaikat gak zino wajar, Pak. Lek jenengan gak zino lebih mulia dari malaikat Allah. Malaikat gak makan uang haram wajar. Lek jenengan bu gak makan uang haram lebih mulia dari malaikat Allah. Tapi kalau Allah beri akal dan nafsu, nafsu lebih besar daripada akal. Nafsu mengalahkan akal, nafsu mengendalikan akal, nafsu lebih dominan daripada akal. Niki tingkatane padha koyok kewan. Sama seperti binatang, bahkan naudzubillah lebih parah daripada binatang. Lawan Pak. Maaf ya. Sampean lihat kehidupan binatang ini. Gak tahu gaya kelambi. Gak pernah pakai pakaian, buka aurat. Ya apa? Ya situ sudah. Begitu pula kalau ada perempuan buka aurat, ya padha kayak kucing. Sama kayak binatang. Lihat tuh binatang, Pak. Kucing itu kelihatan betina siapapun sikat, betina hajar. Ada perempuan sikat, ndak tahu ini istrinya siapa, ndak ngurus. Pokok kelihatan perempuan nafsu sikat, begitu pula manusia. Manusia itu, Pak, kalau dia cuma kelihatan perempuan sikat, kelihatan perempuan hajar, ndak ada bedanya sama kucing. Menjalin hubungan dengan seorang wanita tanpa syariat, tanpa hukum, ya kehidupannya sama seperti binatang. Bahkan maaf, kadang lebih hina dari binatang. Maksudnya gimana, Beb? Contoh. Sampean punya ayam jago, Pak. Ayam jago niku, Pak. Kumpulno saya sama ayam jago. Tukaran. Kucing betina sama kucing betina. Cakar-cakaran. Ndak ada. Ayam jago sama ayam jago kawin ndak ono, Pak. Kucing laki sama kucing laki mesra-mesraan itu ndak ada. Lah iya. Tapi subhanallah, kadang manusia lanang podo lanang seneng-senengan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Pak, saya kemarin di Bali, kadang saya ya Allah, apa ya, terang-terangan mereka. Jadi laki sama laki dan sudah terang-terangan. Di Jakarta pun saya juga seperti itu. Diajak makan saya punya teman di warung itu. Pas makan itu rangkul-rangkulan. Kadang cium-ciuman. Saya makan udah nafsu. Sebenarnya kepingin makan enak, Beb, favorit makanannya jengkelin. Ini enak, Beb, luar biasa. Tapi karena pandangannya, pemandangan orang gagah, Pak, berotot. Ini fitness semua ini. Berotot semua, tapi waduh, rusak sudah. Akhirnya bungkus, Pak, bungkus, tidak nafsu. Nafsu ini rusak, hilang, rusak duluan mood. Loh ini, binatang aja yang tidak punya akal tahu tipenya, Pak. Loh ini bukan tipe saya, laki sama laki kok. Walaupun tidak ada akal. Tidak punya otak aja tahu. Oh, jantan sama jantan tukaran. Wis tak ono ceritane, mesra-mesraan itu tidak ada. Walaupun ini binatang. Tapi lah kok luwe para manusia. Allah kasih akal, Allah kasih pemikiran. Tapi kalah sama nafsunya. Ya seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka orang-orang yang syahwatnya lebih besar daripada akalnya, mereka hidupnya seperti binatang, bahkan maaf kadang lebih parah daripada binatang. Binatang yang tidak ada akalnya aja tahu mana batasnya. Naudzubillah, manusia yang kadang syahwatnya terlalu besar mendahului akalnya, mereka lebih parah daripada kehidupan binatang. Naudzubillahi min dzalik. Lah untuk menahan hawa nafsu salah satunya dengan puasa. Dengan puasa. Karena memang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu itu, Pak. Allah
masukkan nafsu ini di neraka yang sangat panas 1000 tahun. Ketika ditanya, ya nafs man ana wa man anta, ya nafsu siapa aku siapa kamu, apa kata nafsu? Ya Allah ana wa anta, aku gue lu. Kurang ajar nafsu ini memang. Akhirnya Allah hukum, Allah masukkan ke neraka 1000 tahun. Setelah dikeluarkan daripada neraka yang begitu panas, ditanya lagi, ya nafsu man ana, sama jawabannya, saya kamu ya Allah. Akhirnya Allah masukkan di neraka yang begitu dingin. Neraka itu ada 2 Pak, ada neraka api, ada neraka salju. Jadi tinggal pilih sampean yang kepingin masuk neraka. Neraka itu ada 2, ada neraka api, ada neraka es. Es itu panas, sampean kalau tidak percaya, tahu salju jenengan, itu pegang, tidak usah lama-lama, semenit, hitungan detik aja, 10 detik, genggam, 1, 2, 3, sampai 10, buka, sobek semua kulitnya sampean. Panas Pak, es ini panas. Makanya di dalam hadis Bukhari wal Muslim, Allah itu berfirman kepada neraka yang mengeluh. Kata neraka, ya Rabb, akalani ba'di ba'dhan. Ya Allah, kami ini saling makan satu sama lain. Sempit neraka niki ngeluh, kula niki sempit. Ibarat apa ya? Sampai lek gak iso ambekan, apa lek bahasa Jawa niku? Kelagepen. Ngerti jenengan kelagepen? Neraka niki kelagepen. Sambat kali Gusti Allah. Akhirnya Allah izinkan neraka untuk 2 kali nafas. 1 kali nafas jenengan rasakno pas musim sangat panas. Lho niku buak nafasin neraka jahanam. 1 kali nafas ketika Anda mendapati musim yang sangat dingin. Madinah niku lek wis panas, panasi pol, lek wis dingin, dingine pol. Memang ujian ya. Orang yang berangkat umroh haji ini ujian. Kadang penyakit sing gak tahu metu, ten Bojonegoro lek berangkat metu kabeh. Nah ini diuji memang. Tugasnya jenengan tetap istiqomah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keistiqomahan. Nah itu sudah termasuk hembusan api neraka jahanam. Allah izinkan 1 hembusan sangat panas, iku ambekan itu kita rasakan sepanas itu. Begitu pula 1 hembusan daripada ketika kita melaksanakan atau mendapati musim dingin. Alhasil intine singkat cerita akhirnya Allah tidak kasih makan. Setelah dihukum 1000 tahun tetap angkuh sombong, terakhir Allah hukum dengan tidak diberi makan. Baru syahwat ini, nafsu ini takluk tunduk. Ketika ditanya, "Man ana?" Engkau Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemilik semesta alam. Jadi kalane nafsu niku dengan lapar. Oleh karena itu Allah wajibkan kepada kula lan panjenengan untuk puasa agar supaya hikmahnya apa? Keluar daripada bulan puasa kita mendapatkan madrasah Ramadan, dididik keluar isok nahan nafsu. Oh niki bojone wong haram, ojo dijak selingkuh, Pak. Bojone wong sampean WA wae ojo. Ini haram. Oh ini rezeki uang haram, ya sudah jangan dimakan. Tapi rezeki loh, rezekiku halal haram rezeki memang, tapi hati-hati sampean dapat siksa nanti ini. Tinggalkan. Jadi salah satu hikmah Ramadan agar supaya kita bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua, memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan jiwa sosial, rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Supaya kula lan panjenengan niki sing mangan ping 3 napa malih mangan ping 5 ngerti rasane wong fuqara masakin. Ya apa Bu? Rasanya orang yang cuma sehari 1 kali aja makan mereka.
Kadang ngais-ngais daripada hasil sampah. Yang dimakan makanannya sudah bau. Kadang kita ini kalau sudah kenyang lupa daratan, kenyang terus. Pagi sarapan di sini, makan siang, makan malam, tengah malam makan, akhirnya lupa. Tapi kalau kita ini merasakan lapar, timbul jiwa sosial, timbul rasa kasih sayang. Ya Allah, gini ya, rasanya orang tidak makan sehari ya, seperti ini ya. Ya Allah, gini ya. Akhirnya apa? Ketika sampai lihat orang minta-minta butuh pertolongan, kasih. Sampai pas makan di warung ada orang minta, ayo duduk makan sama-sama gitu. Oleh karena itu setelah puasa Ramadan Allah wajibkan zakat. Niku poso dhisik. Tahu rasanya lapar, akhirnya keluar bulan Ramadan zakatnya benar. Bukan cuma zakat saja, sak sodako-sodakone juga maksimal. Seperti itu. Dan yang terakhir menjaga diri daripada maksiat. Menjaga diri daripada maksiat. Oleh karena itu Pak, sampean yang sering maksiat perbanyak puasa. Beb, syahwat saya ini tinggi Beb. Sedangkan saya ini duda 5 tahun. Ya apa? Perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Makanya lihat perintah Allah dalam perintah Nabi Muhammad dalam hadis, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Para pemuda, sebenarnya bukan cuma para pemuda, semua orang yang tidak beristri di sini, tapi khususnya pemuda. Kenapa? Karena memang lagi naik-naiknya hormon, naik-naiknya syahwat pemuda ini. Wahai para pemuda, siapa orang di antara kalian yang mampu untuk bertanggung jawab, falyatazawwad, cepet kawin. Ojo ditunda-tunda. Semakin cepat semakin baik. Beb, saya belum punya rumah. Beb, saya belum punya mobil. Oh, gak kawin-kawin kon. Gak nikah-nikah. Justru rezeki itu datangnya daripada pernikahan. Kata Nabi, iltamis rezeki fin nikah. Carilah rezeki di dalam pernikahan. Lengke. Nikah dulu insya Allah dapat rumah. Nikah dulu insya Allah dapat mobil. Loh, enggak. Saya Pak keluar dari pondok ini, keluar dari pondok langsung nikah. Repot soalnya. Kita ini masih muda-mudanya, walaupun ustadz juga manusia, Habib juga manusia. Bukan karena ini turunan Nabi Muhammad pasti dijaga. Tidak ada jaminan Bu. Habib zina banyak, Habib mabuk juga banyak, tidak ada jaminan. Yang dijamin daripada jauh daripada maksiat hanya Nabi. Cuma Nabi. Loh kalau turunane Nabi, turunane wali, turunane kiai, turunane Habib, ini ada kemungkinan. Lah daripada maksiat, wirid. Jadi wirid saya bukan rotibul haddad, kawin. Minta sama orang tua, nikah. Padahal tidak punya apa-apa. Subhanallah. Gara-gara nikah, ya Alhamdulillah. Bisa punya rumah, Alhamdulillah. Insya Allah rezeki datang sendiri. Kalau nunggu punya rumah, nunggu punya mobil, nunggu sepeda motor, impoten dhisik Pak baru kawin sampean. Suwen. Sama saudara Muhammad. Hasil termasuk apa tadi hadisnya tadi? Ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ghaddan lil basar wa ahsanul faraj. Karena menikah itu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dari maksiat. Fa innahu ghaddan lil basar wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa orang yang tidak mampu, Beb saya belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisom, maka hendaknya mereka mentirakati dengan puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu benteng. Beda Pak, wong lek wareg
semangat maksiatnya itu besar. Diskotik, ayo. Palapa, budal. Coba poso. Ayo, palapa iki orkes. Aduh, gak wis monggo disian ya. Ndak nafsu. Gairah untuk maksiat itu bukan hilang ya, turun. Bukan hilang, turun. Oleh karena itu, jaga diri Anda daripada maksiat dengan berbanyak puasa. Lanjut dah. Syarat sah puasa. Kapan seseorang itu dikatakan sah puasanya? Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga bersih daripada haid dan nifas. Yang keempat mengetahui waktu diperbolehkan untuk puasa, gak oleh sembarangan. Yang pertama Islam. Loh, berarti orang kafir tidak wajib puasa, Beb. Apa tidak sah puasanya? Tidak sah. Orang kafir, orang non-muslim itu tidak sah puasanya. Tidak sah dan tidak wajib. Tapi kelak di akhirat dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi siksanya dua. Siksa karena kekufurannya, siksa karena kekafirannya, plus siksa karena meninggalkan kewajiban. Makanya wong kafir niku neraka niku di neraka paling nisor, di neraka paling bawah, namanya neraka sakor. Neraka yang paling bawah itu namanya neraka sakor. Kenapa? Itu siksa double-double. Siksa karena kekafirannya, siksa karena meninggalkan perintah Allah di alam dunia. Yang kedua, harus berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Dan yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan puasa dan tidak sah puasanya. Justru kalau dia puasa dosa, main-main. Sampai haid bu, tetap poso, tetap niat puasa, dosa. Sama seperti sholat tidak punya wudhu, apa hukumnya? Dosa. Dosa, sholat tidak punya wudhu, sujud tidak punya wudhu, itu dosa. Walaupun sujud syukur, ini perhatikan. Kadang sampai dapat rezeki kaget, langsung sujud syukur. Nah, sujud syukur itu bu ada caranya. Tidak boleh sujud sembarangan, ngadep etan, ngadep lor, dimanapun ngadepnya langsung sujud. Menang tinju sujud, menang sepak bola sujud, tidak boleh. Sujud syukur itu ada kaifiahnya. Harus menutup aurat, harus punya wudhu, harus ngadep kiblat, walaupun cuma sujud. Loh kalau asal-asal sujud, alhamdulillah dapat rezeki nomplok, rezeki kaget langsung sujud, gak ngadep kiblat, celono cingkrang, ketoan pahanya, ini haram, ini dosa. Tapi saya saking senengnya Beb mendapatkan rezeki. Iya, kalau memang keadaannya tidak tepat, cukup dengan alhamdulillah. Kalau mau sujud syukur, ayo sing adab, sing akhlak jenengan niki mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian yang rapi. Ambil wudhu, ngadep kiblat, baru sujud sebagai bentuk rasa syukur atas mendapatkan nikmat yang besar. Itu. Dan juga dilarang puasa di waktu yang diharamkan seperti hari raya, hari tasyrik. Makanya harus tahu kapan waktu yang boleh untuk puasa. Seperti ini, Sya'ban tidak boleh. Sya'ban ini 15 terakhir Sya'ban itu Anda sudah diharamkan untuk puasa. Kecuali kalau ada utang, ibu-ibu, Beb saya ada utang, itu tidak masalah. Boleh. Atau Beb saya ada kafaroh, boleh. Atau Beb saya sudah biasa niat puasa Senin Kemis. Besok ini Kemis saya mau puasa Beb, tapi sudah masuk 15 terakhir bulan Sya'ban. Boten napa-napa, asalkan terbiasa loh ya. Lek tidak terbiasa tidak boleh. Tidak tahu puasa Senin Kemis, meni kepingin poso, gak oleh, haram dosa. 15 terakhir daripada bulan Sya'ban ini kita harus menjaga diri supaya kita bisa mendapati Ramadan secara maksimal. Tidak boleh puasa sampean.
Tidak diperbolehkan puasa kecuali puasa wajib nadar. Misal sampai nadar, Beb, anak saya alhamdulillah ranking 1. Kemarin saya nadar, Beb, kalau anak saya ranking 1 saya puasa 3 hari. Ya monggo, enggak masalah. Karena itu puasa wajib. Atau sampai punya utang, atau sampai punya kafaro, itu diperbolehkan. Selain itu enggak boleh. Termasuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau Ayyamut Tasyrik 3 hari setelah Idul Fitri, Idul Adha. Lanjut. Adapun perempuan yang terputus haidnya atau nifasnya sebelum fajar, puasanya tetap sah dengan syarat sampean wis niat. Sekalipun belum mandi. Contoh, jam 3 subuh, haidnya ibu-ibu berhenti. Suci, bersih. Lah, tapi belum mandi, Beb, azan duluan. Sampai niat tak tadi. Sudah niat, Beb, berarti puasanya sah. Mandi besar setelah subuh tidak masalah. Mandi besarnya setelah subuh tidak masalah. Asalkan sudah dalam keadaan suci sebelum fajar, sebelum subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum subuh sudah niat. Sampai wis niat. Lulek lali gak niat, ya wis. Berarti kehilangan. Berarti kehilangan untuk melaksanakan puasa di hari tersebut. Lanjut. Syarat wajib puasa tadi beda ya, itu syarat sahnya puasa. Kapan puasa seseorang dikatakan sah? Sekarang kapan orang dikatakan wajib puasa? Yang pertama Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir, seperti tadi sudah dalam hukum dunia. Namun di akhirat mereka tetap dituntun dan diadab karena meninggalkan puasa, selain diadab karena kekafirannya. Lalu orang murtad gimana, Beb? Beda. Orang kafir asli sama murtad beda, Pak. Kalau orang murtad, ketika dia kembali ke Islam, wajib mengqadha apa yang dia telah tinggalkan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang murtad 3 tahun. Maka gimana? Setelah dia masuk Islam, wajib ngodok puasa 3 tahun, ngodok sembahyang 3 tahun. Lek memang di dalam kekafirannya itu dia mampu, wajib untuk mengkodok daripada zakat dan hajinya di zaman kekafirannya tersebut. Ketika Islam, wajib dikodok. 3 tahun ini wajib kodok semuanya. Kalau murtad. Lek baru masuk Islam, asli, Beb, saya orang non-muslim. Kemudian saya mau masuk Islam, umur 40. Umur 40 baru mau masuk Islam. Ya ojo dikongkon ngodok, Pak. Sampai umur 40. Lah kayak kepingin Islam. Ya wis, kodokan 40 sembayang, kodokan petang gak sido mlebu Islam. Sampean dosa akhirnya. Orang kafir asli Anda. Ketika dia masuk Islam, tidak diwajibkan qadha apapun. Yang diwajibkan cuma mandi besar kalau memang dia pernah junub di dalam kekafirannya. Wis. Selain itu jangan diwajibkan apa-apa. Wajib sembahyang jangan, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada orang-orang yang kafir, ketika mereka berhenti daripada kekafirannya, Allah Subhanahu wa taala ampuni maqad salaf apa-apa yang telah lewat. Baik itu dosanya ataupun kewajibannya, gak dihitung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gak diwajibno untuk qadha apapun. Wis sing wajib mek mandi tok, itu pun kalau junub. Kalau memang tidak junub, tidak wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, mukallaf. Orang wajib puasa kapan, Bib? Ketika mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh dan berakal. Jenengan baligh baru wajib poso. Dereng baligh gak wajib poso, tapi orang tua wajib memerintahkan anak untuk mulai berpuasa mulai umur 7 tahun. Dikiaskan dengan sholat. Umur 7 tahun wajib jenengan memerintahkan anak untuk puasa. Gak apa-apa, kongkon Bu. Kalau memang tidak mampu puasa maghrib, ya puasa duhur. Sampai duhur, nanti duhur kasih makan, habis itu puasa lagi sampai maghrib. Sudah bisa maksimal duhurnya, puasa asar.
Tidak makan sampai asar kasih makan, habis gitu suruh nahan sampai maghrib. Makanya lek bapak-bapak wis jenggoten putih kabeh sik poso zuhur ya duduk poso jenenge, Pak. Puasa zuhur itu hanya istilah melatih, mendidik anak supaya tahu kewajiban puasa. Lek bagi kita yang balik tidak ada. Beb, saya mau puasa zuhur, Beb, puasa asar, tidak ada. Puasa zuhur, puasa asar itu tidak ada dalam hukum syariat. Ya padha koyo gak poso sampean. Itu cuma bentuk pendidikan terhadap anak bagi orang tua. Dan harus berakal. Harus berakal. Orang gila tidak wajib. Kalaupun dia puasa kemudian gila, walaupun sebentar, batal daripada puasanya. Nah kalau pingsan, Beb, siji male lek pingsan. Orang pingsan beda lagi, Pak. Beda nggih. Kalau memang pingsannya sehari penuh, contoh. Beb, saya jam 3 kebelandeng, kepleset. Jatuh di kamar mandi, pingsan. Bangun-bangun jam 7, ya sudah. Berarti dia pingsan sehari penuh. Ketika berpuasa. Lagi gimana? Tidak wajib poso nih. Tidak wajib poso dan puasanya tadi tidak sah. Walaupun sudah niat. Kenapa? Karena dia pingsan sehari penuh di dalam masa puasa. Beda halnya kalau dia mendapati sedikit. Contoh. Jam 5 subuh baru pingsan. Ibu-ibu kelihatan kecoa. Semaput. Tangi-tangi maghrib. Bangun-bangun isya. Lu yang apa nih, Beb? Sah. Kenapa? Karena mendapati 1 jam. Adzan subuh jam 4, jam 5 lagi semaput. Atau sebaliknya. Sudah niat jam 3 pingsan, tapi bangun jam 5. Jam 5 sore. Adzan maghrib jam 5.15. Berarti 15 menit mendapati puasa. Tetap sah puasanya. Asalkan pingsan loh ya. Dan pingsannya tidak disengaja. Lek pingsane disengaja, nanti lek subuh kepruk endasku gawe watu. Supaya saya pingsan. Jam 12 bangun. Tetap tidak bisa ini. Kalau pingsan sengaja tetap batal. Atau tidak tahu, Beb, saya pas main remi gaplek menunggu sahur sama teman-teman, tak kira air putih, Beb, ternyata topi miring. Tapi pas terawih, setelah terawih sudah niat. Habis gitu saya mabuk, pingsan teler. Lagi mana enggak sah ini? Kalau disengaja, pingsannya itu enggak sah. Yang dimaksud pingsan di sini adalah pingsan yang tanpa kesengajaan. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, mampu mengerjakan puasa. Bukan orang lansia, bukan orang tua. Atau orang sakit. Sampai lek sakit, Bu, gak wajib poso. Atau yang sudah mencapai umur yang tidak mampu lagi untuk puasa, tidak wajib poso. Kalau sakit gimana, Beb? Sakit ada 2, layurja buru'uh. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, berarti gak wajib poso, gak wajib qadha, cuma wajib nanti bayar fidyah. Gitu. Denda, ganti nih. Tapi kalau memang bisa diharapkan kesembuhannya, Beb, saya kebetulan sakit tapi bisa sembuh. Berarti nanti wajib qadha, tidak boleh diganti dengan fidyah. Wajibnya niku qadha. Jadi tergantung sakitnya. Nah, kalau sudah orang tua, Beb, saya punya umi umur 90 tahun, wis gak mampu poso. Ya napa ya gantian beras langsung sudah. Diganti beras. Karena dikatakan tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu 1 mud. 1 mud itu 7,5 ons, gak sampai sekilo. 7,5 ons, seperti itu. Makanan pokok untuk setiap hari, wajib diganti dengan makanan pokok. Makanan ten mriki napa? Beras, kan ngono. Ya berarti beras. Diganti dengan beras. Sampai tinggal di Madura, makanan pokoknya jagung, ya jagung. Nah, terserah. Yang penting makanan pokok. Tidak boleh diganti tempe sekilo, tidak bisa. Kenapa? Karena tempe itu bukan makanan pokok, bukan makanan pokoknya. Lanjut. Yang keempat, mukim. Syarat wajib puasa yang keempat, mukim. Apa itu mukim? Bukan musafir. Bukan musafir dan tidak semua musafir. Musafir yang diperbolehkan tidak puasa
adalah musafir yang melaksanakan perjalanan masafatul qasar 82 kilometer ke atas. 82 kilometer ke atas. Walaupun ikhtilaf bainal ulama, ada yang menyatakan 84, ada yang menyatakan 90 lebih. 82 kilometer ke atas sampean tidak wajib puasa. Tapi afdol mana be, puasa sama ndak puasa? Lek memang jenengan kuat, afdol puasa. Makanya ketika sahabat yang bepergian tanya kepada Nabi Muhammad ketika mereka bepergian di bulan Ramadan, apakah kita wajib puasa? Kata Nabi apa? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'uftir. Nah, kalau memang kalian berkehendak, kamu berkehendak monggo poso, lek gak kepingin poso ya monggo mokelo ndak masalah. Dosa ndak. Karena memang orang musafir Allah beri bonus boleh tidak berpuasa. Tapi puasa bagi mereka lebih afdol. Seandainya mampu. Lah kalau tidak mampu, Beb. Kalau tidak mampu, perjalanan berat apa segala macam, maka apa kata Nabi? Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan memaksa diri untuk berpuasa ketika musafir. Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Asalkan, perhatikan Pak, perhatikan ini penting. Asalkan perjalanannya di atas masafatul qasar 82 kilo. Sampean ke Lamongan, gak poso, dosa, gak oleh. Kenapa? Karena sini Lamongan ndak sampai 82 kilo ke atas. Beb, saya Mulia Agung mau ke Dander, ya duduk musafir iki. Iki blonjo. Musafir itu ketika seseorang keluar daripada batas daerahnya. Jenengan keluar dari Bojonegoro. Nah niku musafir, tapi tidak semua musafir diperbolehkan. Musafir yang perjalanannya jauh di atas 82 kilo ke atas. Plus, perhatikan juga yang kedua, sampean keluarnya sebelum fajar. Keluarnya sebelum subuh. Lalek sampean mangkat teko Bojonegoro, Beb, saya mau ke Surabaya, 100 kilo lebih. Tapi berangkatnya ba'da zuhur, tidak boleh sampai tidak puasa. Paham ini ya? Tidak boleh sampai tidak puasa, wajib puasa. Tapi Beb, saya perjalanan jauh. Nah, itu apa kata nanti? Kalau memang ketika di perjalanan sampai tidak mampu, baru diperbolehkan untuk membatalkan, tapi bukan atas nama musafir, karena tidak mampu. Puasa yang diperbolehkan untuk dibatalkan bagi musafir kalau dia melaksanakan perjalanan sebelum subuh. Contoh, saya mau ke Palembang. Berangkat dari sini jam 12. Berarti apa? Hari pertama, Bu, hari pertama saya masih wajib puasa. Paham ini ya? Kecuali kalau di Palembang perjalanan berat saya tidak kuat, boleh dibatalkan di tengah jalan. Tiba di Palembang sore, berarti saya masih wajib puasa itu sih. Setelah itu berbuka kan, besok baru saya boleh tidak berpuasa. Jadi besoknya, kalau memang Anda berangkatnya setelah subuh, hari itu sampean wajib tetap berpuasa, tapi keesokan harinya baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa atas nama musafir. Paham ini ya? Wes, selesai. Mungkin berikutnya kita bahas ada di pertemuan yang akan datang. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan ya, termasuk rukunnya puasa itu niat. Termasuk rukunnya puasa itu apa? Niat. Niat itu Pak, Bu, kalau sampean puasanya puasa wajib, berarti wajib yang namanya tabyidun niyah. Meletakkan niat di malam hari. Kapan waktu malam? Mulai maghrib sampai sebelum subuh. Jadi jenengan niat puasa wajib, tidak harus Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafaro. Itu wajib niatnya setelah maghrib. Maghrib utawi isya atau jam 8, jam 9, jam 10, jam 12, jam 3 subuh, tidak masalah. Yang penting sebelum subuh.
Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah diperbolehkan sampai sebelum duhur asalkan dereng sarapan. Lek wis sarapan mari ngono poso ya gak oleh. Kalau sudah melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, gak boleh puasa sunnah. Misal puasa Arafah, besok Arafah, anggap ya, besok Arafah. Sampai lupa niat malam itu. Akhirnya bangun masih lupa. Ketemu temennya diajak ngopi, ayo ngopi, gak aku poso. Lu poso apa? Poso Arafah. Lu lali aku. Lali aku gak ngerti lek Arafah ternyata hari ini. Maka gimana? Sampai boleh niat hari itu. Pagi itu jam 8 boleh niat. Asalkan mulai subuh sampai jam 8 tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tidak memasukkan sesuatu kepada lubang-lubang yang terbuka. Tidak melaksanakan. Itu semuanya sah untuk puasa sunnah di jam 8. Intinya sebelum zuhur. Kalau puasa wajib, wajib meletakkan di malam hari. Entah maghrib, atau biasanya kalau Ramadan kan pas setelah taraweh, kan gitu ya. Pas setelah taraweh, itu niat. Loh Beb, tapi ada kiai atau ustadz Habib yang ngomong harus malam. Nggak harus. Tapi memang afdolnya setelah makan. Setelah sampean sahur, wareg, baru niat. Ini afdolnya. Tapi kalau memang namanya manusia takut lupa, wis isya nih wis. Itu sudah cukup. Walaupun sampean makan setelahnya, walaupun sampean sahur setelahnya, tidak niat lagi tidak masalah. Tapi afdolnya niat lagi lebih bagus. Seandainya niat lagi lebih bagus. Tapi tidak wajib nih, nggak paham? Itu yang pertama. Indah Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, kita ini wajib setiap hari 1 kali niat. Besok kita puasa Ramadan, sampean wajib niat. Nawaitu sauma ghadin, besok saya niat puasa. An ada'i fardhi syahr Ramadan, mengerjakan puasa kewajiban Ramadan. Hadisanah tahun ini lillahi ta'ala. Setelah itu maghrib, besok lusa wajib niat lagi. Hari ketiga wajib niat lagi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, puasa itu perharinya ibadah mustaqillah, ibadah individual, ibadah masing-masing. Jadi tidak boleh sak paket. Hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga niat, hari keempat niat, seperti itu. Tapi indah Imam Malik, menurut madhab Imam Malik, puasa itu 1 paket. Jadi cukup 1 kali niat di awal bulan. Di awal bulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Malik. Pada kayak gini. Menurut Imam Malik, puasa itu seperti sholat duhur. Ngerti sampai sholat duhur? Sholat duhur itu kan niat langsung 1. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Wis, tidak perlu rakaat kedua niat lagi, rakaat ketiga niat lagi, tidak perlu. Lah mosok sholat duhur itu rakaat pertama niat sholat duhur, rakaat kedua niat sholat duhur, ya kan tidak perlu kan? Cukup 1 kali niat untuk 4 rakaat. Begitu pula puasa Ramadan. Menurut Imam Malik, cukup 1 kali niat di awal itu sudah mencukupi 1 bulan penuh sampai Lebaran. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i menyatakan, oh tidak bisa, puasa itu sama seperti sholat. Jenengan sholat sehari berapa kali Pak? 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yo subuh niat dewe, duhur niat sendiri, maghrib niat sendiri. Begitu pula kata Imam Syafi'i, Ramadan itu perharinya walaupun dia puasa tapi beda-beda. Makanya setiap hari wajib 1 kali nih. Lah di sini Habaib mengarahkan, Bani Alawi mengarahkan, para habaib mengarahkan thariqahnya untuk apa? Kita gabungkan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi Pak Bu, nanti sampean tanggal 23 ini, tanggal 22 kan? Tanggal 22 insya Allah, tapi kita ngikuti pemerintah. Ikuti pemerintah.
Nanti awal terawih sampean niat puasa sebulan penuh taklid madhabnya Imam Malik. Ngikuti pendapat madhabnya Imam Malik. Jadi gini niatnya. Nawaitu sauma Ramadan, sauma syahri Ramadan kullih lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Di hati ya, niat itu di hati. Jadi setelah tarawih sampai niat di hati. Bahasa Arab, nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Sambil dibahasa Indonesiakan di hati. Saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan mengikuti taklid pendapatnya Imam Malik. Tapi setiap hari tetap kita ngikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi setiap hari ya sampean derek kali imam. Nak tagidu ala saum, nawaitu sauma ghadin. Tetap niat Bu sampean, nawaitu sauma ghadin. An adai, fardhi syahr Ramadan, fardhi syahr, tetap niat. Nah, tapi seandainya di pertengahan niku ada kita yang lupa lah kok ketepaan gak terawih. Entah ada tamu, entah wis kepingin blonjo, kebetulan biasane niate ten masjid, ten musola, lah kok kebetulan ndak sholat tarawih, akhirnya lali niat. Maka gimana? Wis cukup niat pertama ketika kita mengikuti Imam Malik untuk menutupi kekurangan niat kita di hari tersebut. Ya, jadi mungkin ini poin yang jangan sampai dilupakan. Karena ini kan belum kita bahas ini. Mungkin dibahas pertemuan yang berikutnya. Jadi saya titip kepada jenengan wasiat saya nanti awal Ramadan yang pertama sampean niat puasa sebulan penuh tapi ya diusahakan setiap harinya tetap niat sesuai madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan insyaallah kita panjang umur sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani rohani, semangat untuk supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan secara totalitas sehingga kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.